Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, di hari ini kita bisa bertemu dalam sapaan rohani Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Dan pastinya dengan tema melayani, ini yang menjadi kekuatan kita bersama sebagai pelayan-pelayannya Tuhan, yang terus diberkati Tuhan. Dan sebagai penyalur berkat untuk Anda yang rindu membagikan berkat Anda untuk pelayanan ini bisa terus tersampaikan di seluruh tanah air, Anda bisa mengirimkan persembahan kasih di nomor yang tertera di bawah ini. Biar pelayanan BPN PKKI terus menjadi berkat sampai di pelosok-pelosok tanah air Indonesia. Dan kita akan buka sapaan rohani kita di hari ini dalam tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Dia Allah yang sungguh baik. Katakan di sebelah kanan kirimu, yang ada di rumah boleh sapa orang-orang terkasihmu dan katakan, Allah itu baik. Amin. Dengan senyuman, dengan tepuk tangan yang luar biasa, sukacita kita meluap dari dalam hati untuk menyatakan Dia Allah yang sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, ku perlukan, yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Sekali lagi kita menyatakan pujian ini. Allah itu baik dalam kehidupan saya dan juga Anda. Sebagai pelayan-pelayannya Tuhan, mari kobarkan sukacitamu dan nyatakan Dia sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya, kasih setianya. Oh, Dia menyediakan yang terbaik, yang engkau perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Dengan sukacita katakan, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai hanya bagi Dia. Puji Tuhan, Dia luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kalau boleh kita bagikan sharing kita, kesaksian hidup kita, tak terukur betapa besar kasih Tuhan atas hidup saya dan Anda. Sebagai pelayan-pelayannya Tuhan, Dia yang begitu besar mencintai kita. Apakah kita juga sangat mencintai Dia? Mari tilik ke dalam hati kita. Apakah Tuhan, saya ini sebagai pelayanmu mencintai Engkau dan setia pada komitmen pelayananku? Uji aku Tuhan, coba aku, dan selidiki hatiku.
Biar pujian ini mengantarkan penyembahan kita lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Pujilah aku, cobalah aku, selidikilah aku Tuhan. Aku hanya ingin menyenangkan Engkau, melayani Engkau seumur hidupku. Kamu yang layak disembah. Ini pujian kami Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu Tuhan, tertuju padamu. Kami sangat mencintaimu, ku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Katakan bersama-sama, nyanyikan Hosana. Ku
satu-satunya Tuhan kami, yang kami layani sampai saat ini. Selidiki kami, biar setiap hari hati hamba saja yang ada dalam diri kami untuk terus melayani-Mu. Dan saat ini kami siap mendengarkan setiap sapaan firman. Berkati hamba-Mu, Pastor Paul Tumayang, OFM. Apapun yang akan Tuhan katakan lewatnya, biar tersampaikan untuk kami para pelayan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom para saudara dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam permenungan kita bersama dengan judul Menjadi Seorang Pelayan yang Rendah Hati. Inspirasi atas renungan ini saya ambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita tahu siapa itu Yohanes Pembaptis. Dia yang diutus untuk mendahului Tuhan, untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Yohanes Pembaptis pada zamannya orang yang cukup terkenal. Suaranya menggelegar dan banyak didengar. Itu buktinya atau dibuktikan dengan ketika ia mulai tampil dan membaptis di Sungai Yordan. Banyak orang berbondong-bondong datang untuk memberi dirinya dibaptis. Dan bisa saja seandainya Yohanes mau angkuh sedikit, maka dia bisa mengklaim bahwa dia lebih penting daripada Yesus. Kenapa? Karena dialah yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Penebus itu. Maka dia bisa saja itu mewartakan dirinya bahwa dia itu orang penting. Tanpa dia, maka Sang Penyelamat itu tidak mungkin untuk datang. Tapi itulah Yohanes Pembaptis. Walaupun ia seorang yang sangat terkenal, berpengaruh dengan ajaran-ajarannya pada waktu itu, tapi ia tidak sombong. Ia tetap rendah hati dan tetap setia pada misi perutusannya, yaitu dengan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Penyelamat. Dan karena itu, ketika orang datang bertanya kepada dia, apakah engkau Mesias? Lalu dia menjawab, bukan. Kalau seandainya Yohanes mau mencari kemegahan diri, kepopuleran, dan supaya semakin disanjung dan semakin dihormati, maka dia bisa saja mengatakan, ya, saya sudah Mesias. Tapi dan pasti orang percaya kalau dia mengatakan bahwa ya, saya adalah Mesias. Tapi sekali lagi, itu bukan tipe Yohanes Pembaptis. Ia tetap sadar bahwa ia hanyalah seorang utusan. Dan karena itu, ia selalu berkata, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kerendahan hati yang sejati bukanlah merendahkan diri sendiri, melainkan tidak memusatkan perhatian pada diri. Hal ini pula
yang diperlihatkan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam perikop yang baru saja kita dengar tadi, di situ disebutkan bagaimana ia tampil dan menyerukan pertobatan. Meski penampilannya dan hidupnya sederhana, dengan memakai itu pakaian yang terbuat dari bulu onta, ikat pinggang kulit, makan belalang dan madu hutan. Namun Yohanes Pembaptis termasuk hamba Tuhan yang sangat hebat. Melalui pemberitaannya, orang-orang seluruh Yudea dan Yerusalem bertobat dan dibaptis. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau Yohanes mau, ia bisa saja membanggakan diri atas keberhasilan dan ketenarannya. Namun, ia tidak mengambil kemuliaan itu untuk dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ia justru mengembalikan popularitas dan kemegahan itu kepada yang seharusnya menerima. Di tengah popularitas ia hadapi dan ia alami, ia memberitahu kepada orang banyak bahwa ada pribadi lain yang lebih berkuasa dan lebih mulia, sampai hanya sekedar membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Sungguh sebuah ungkapan kerendahan hati yang sungguh mendalam dan memiliki makna yang luar biasa. Bayangkan Yohanes yang sudah terkenal, yang sudah populer, tapi dia mengatakan bahwa akan datang seorang yang lebih berkuasa daripada dia. Sekedar untuk membuka tali sepatu, bayangkan hanya sekedar untuk membuka tali sepatu saja dia merasa tidak layak. Artinya bahwa dia tetap sadar bahwa dia adalah seorang hamba yang diutus untuk mewartakan sang penyelamat yang akan datang kemudian sesudah dia. Dan karena itu Yohanes juga selalu mengatakan, aku harus semakin menjadi kecil dan dia harus semakin menjadi besar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ternyata Yohanes Pembaptis bukan hanya sederhana di dalam penampilan, tetapi juga rendah hati dalam pelayanan. Hal ini disebabkan karena ia menyadari sungguh bahwa dirinya bukanlah tokoh utama, melainkan hanya utusan yang mendahului kedatangan sang tokoh utama itu, ialah Yesus Kristus itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan dalam diri kita. Apa ciri iman orang yang rendah hati? Setelah saya berenung-menung, maka saya mencoba untuk menyimpulkan beberapa ciri orang beriman yang rendah hati. Yang pertama, bahwa orang yang rendah hati, dia bersikap selalu sebagai seorang pelayan dan bukan seorang pekerja atau seorang penguasa, tetapi dia selalu bersikap sebagai seorang pelayan. Sebagai seorang pelayan, kita harus setia kepada siapa yang memberi kita tugas untuk kita jalankan. Dan yang memiliki tugas itu atau pekerjaan atau pelayan itu ialah Tuhan sendiri. Maka tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Nah, karena itu Yesus bilang, kalau kamu sudah melakukan sesuatu, ya janganlah pukul dada, jangan senang, jangan bangga, tapi hendaklah mengatakan, kami ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang patut dikerjakan oleh seorang hamba.
Artinya bahwa kita ini hanya seorang pelayan. Sebagai seorang pelayan kita hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Tanpa perintah dari Dia yang memberikan tugas itu, maka kita tidak ada apa-apanya. Nah, karena itu dalam hidup kita harus selalu menyadari diri kita bahwa kita ini hanyalah seorang pelayan, hanya seorang hamba. Yang kedua, seorang beriman yang rendah hati adalah selalu setia pada Kristus dan tidak menonjolkan diri atau pribadi. Mungkin karena tugas pelayanan kita itu lalu kita terkenal, disanjung orang. Tapi jangan jatuh dalam kesombongan diri. Jangan jatuh pada sikap angkuh. Jangan jatuh pada sikap untuk mencari ketenaran. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan sesuatu. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus arahkan kepada kemuliaan Tuhan. Harus kita arahkan supaya orang sampai kepada yang utama yang kita layani itu ialah Tuhan sendiri. Yang ketiga, bahwa melakukan semua pelayanan dengan rendah hati dan tulus, tanpa diimbangi atau diembeli dengan embel-embel. Kalau saya sebagai seorang pastor paroki, maka saya melaksanakan tugas pelayanan saya sebagai seorang pastor paroki harus betul-betul dengan tulus, ya, betul-betul dengan tulus dan rendah hati, dan bukan untuk mencari ketenaran supaya disanjung-sanjung orang, dipuji-puji orang. Tidak. Kalau itu yang saya cari supaya disanjung dan puji-puji orang, maka saya adalah seorang pastor paroki yang palsu. Bukan seorang pastor paroki sebagai seorang hamba Tuhan, tapi seorang pastor paroki palsu. Nah, inilah yang harus kita betul-betul kejar dalam hidup kita, yaitu tugas pelayanan kita harus kita arahkan untuk mengantar orang kepada Tuhan. Dia harus semakin dikenal, semakin besar, tapi kita harus semakin kecil, semakin rendah. Karena tanpa Dia kita tidak bisa buat apa-apa. Yang keempat adalah melayani harus menjadi ungkapan syukur. Kita bersyukur karena dalam keterbatasan kita, dalam kedosaan kita toh dipilih oleh Tuhan. Ya, panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan atau panggilan menjadi seorang pelayan itu dalam komunitas kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Maka kita harus bersyukur bahwa dalam ketidakberdayaan kita, dalam kekurangan kita, dalam kedosaan kita, tapi Allah mau memilih kita untuk menjadi seorang pelayannya. Dan itu luar biasa. Allah tidak melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Allah tidak melihat apakah kita orang suci atau orang berdosa, orang layak atau tidak layak. Tapi Tuhan hanya mau bahwa di dalam diri kita ada potensi yang Ia mau pakai dan mau menjadikan kita rekan sekerjanya. Maka berbahagialah, bersyukurlah, berterima kasihlah bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai seorang rekan sekerjanya dalam pelayanan. Karena itu kita sungguh-sungguh harus menyadari bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kita hanya seorang hamba yang mengerjakan apa yang patut kita kerjakan sebagai seorang hamba. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini semakin menghantar kita dan menyadarkan kita bahwa kita harus menjadi seorang pelayan yang selalu rendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau menyadarkan kami bahwa kami ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna.
Terima kasih bahwa dalam segala keterbatasan kami, Engkau boleh memanggil kami untuk menjadi seorang pelayan. Sadarkanlah kami bahwa kami ini hanyalah seorang pelayan. Sebagaimana Engkau datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka semoga kesadaran bahwa kami ini Engkau panggil untuk menjadi bagian dalam pelayanan-Mu selalu menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menguatkan. Dan percayalah, ini akan menjadi kekuatan bagi kita para pelayan-pelayannya Tuhan untuk terus setia dalam melayani Tuhan. Biar sebelum kita mengakhiri sapaan rohani hari ini, kita mau nyatakan pujian ini. Apapun yang akan kita lakukan, biar dunia melihat Tuhan di dalam kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anak